Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi Prota atau program tahunan. Anggota dari kelompok kami yaitu Nabila Siska Ayuni dengan NIM 207200021, Novi Dia Rahmawati dengan NIM 207200028, Muhammad Bayu Laksono dengan NIM 207200094. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari Prota atau program tahunan. Apakah ada yang sudah tahu apa itu Prota? Prota atau program tahunan adalah rencana penentuan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan guru mata pelajaran tersebut. Program tahunan ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh Prota. Dapat dilihat pada contoh Prota tersebut memuat alokasi waktu tiap-tiap kompetensi dasar untuk setiap 1 semester dalam 1 tahun pembelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Baik, saya Nabila Siska Ayuni dengan NIM 207200021 akan menjelaskan mengenai fungsi program tahunan, komponen program tahunan, perbedaan program tahunan pada kurikulum 2013 dan implementasi kurikulum Merdeka, dan hal yang diperlukan dalam pembuatan program tahunan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi program tahunan. Nah, fungsi program tahunan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam membentuk kalender akademik. Yang kedua sebagai pedoman dalam menyusun program semester atau program suatu pelajaran, sehingga suatu program dalam semester dan pelajaran itu tersusun secara efisien dan agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang, sehingga jika terdapat program tahunan pasti dalam proses belajar mengajar itu lebih tertata dan semua tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada, karena di dalam program tahunan ini sudah terdapat alokasi waktu dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak membawa waktu dan waktu lebih efisien dan efektivitas. Nah, untuk komponen yang harus ada pada program tahunan pada umumnya, nah yang pertama harus ada identitas, di mana identitas ini berisikan kelas berapa yang akan diajar, mata pelajaran apa yang akan diajarkan, dan tahun pelajaran. Nah, tahun pelajaran ini penting karena program tahunan ini biasanya berbeda setiap tahun, jadi harus ada tahun pelajaran berapa. Nah, format isian. Untuk yang kedua, format isian. Format isian ini berisi dengan tema yang akan diajarkan dalam 1 tahun dan subtema. Dan selain itu ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini sangat penting karena dengan alokasi waktu ini proses belajar mengajar akan tersusun dan waktu akan lebih efisien dan efektivitas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan program tahunan pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, di sini kita dapat melihat bagian kiri yaitu
kurikulum merdeka, dan bagian kanan itu kurikulum 13, dimana kurikulum merdeka ini terdapat dalam identitas terdapat satuan pendidikan, yang di kurikulum 13 juga ada, dan mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Jadi untuk identitas, untuk implementasi kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu sama isinya. Tetapi di IKM untuk semester ini diperjabar atau dijelaskan semester 1 dan 2. Nah, di sini di K13 ini tidak ada. Nah, selain itu di dalam komponennya ini kurikulum 13 dan kurikulum merdeka itu sama-sama terdapat semester berapa, itu ada semester ganjil dan semester genap pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya di IKM itu terdapat elemen pembelajaran IPA terpadu, karena di sini ranahnya IPA. Jadi di IKM ini ada elemen pembelajaran IPA terpadu, dan di K13 tidak ada, tapi di sini ada kompetensi dasar. Kalau di IKM itu di sini indikator capaian pembelajaran. Jadi di IKM itu lebih terperinci apa elemen pembelajaran IPA terpadunya, apa indikator pencapaian pembelajarannya. Tetapi kalau di kurikulum 13 ini hanya disebutkan kompetensi dasarnya. Nah, selain itu di IKM juga terdapat produk akhir atau aksi atau luaran dari pembelajaran tersebut. Tetapi di kurikulum 13 ini tidak ada. Nah, untuk alokasi waktu sama. Nah, sebelum membuat program tahunan, jadi hal yang perlu diperlukan yaitu yang pertama kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan. Kenapa kalender akademik itu sangat penting? Karena sebelum kita membuat program tahunan, kita menentukan terlebih dahulu alokasi waktu, dan pada program tahunan itu biasanya terdapat seperti hari libur atau hari-hari perayaan hari besar, sehingga kita harus menunggu terlebih dahulu kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan, baru kita dapat membuat program tahunan. Nah, selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum ini kita harus mengetahui terlebih dahulu pada tahun pelajaran berapa itu menggunakan IKM atau K13. Karena di dalam program tahunan IKM ataupun K13 itu terdapat perbedaan komponennya. Seperti tadi ada indikator capaian pembelajarannya pada IKM, dan K13 tidak ada. Nah, selain itu kompetensi dasar. Kita sebelum membuat program tahunan itu harus mengetahui apa kompetensi dasar yang akan kita harapkan dari peserta didik. Terus selanjutnya silabus. Nah, silabus ini membuat kita dalam melakukan pembelajaran itu lebih efisien dan efektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wilaksono, NIM 207200094. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai cara menyusun prota. Jadi begini teman-teman, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun prota atau program tahunan ini. Yang pertama yaitu menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri karakter unit satuan pendidikan. Jadi penyesuaian ini ditujukan untuk mengetahui SKL yang dituju dari suatu unit satuan pendidikan itu bagaimana, apakah yang akan diprioritaskan seperti itu. Kemudian setelah kita menganalisis kalender pendidikan, kita akan mengetahui yaitu adanya hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan minggu efektif,
dan jam-jam efektif lainnya, sehingga kita tahu berapa jam yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pembelajaran. Langkah-langkah menyusun program tahunan pendidikan. Yang pertama yaitu mencermati, yaitu yang diharapkan guru itu menganalisis alam pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri karakter unit satuan pendidikan yang guru tersebut mengajar di dalamnya. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui SKL apa yang diharapkan dari satu unit pendidikan. Satuan pendidikan yang standarnya kalau di negeri ini sesuai dengan satuan pendidikan. Setelah kita menganalisis kalender pendidikan, maka kita dapat menandai hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar yang bisa dilakukan pada setiap minggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang akan mengajar tentunya perlu memberi tanda pada hari-hari libur seperti libur tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur hari khusus lainnya, untuk mengetahui beberapa besar waktu yang bisa digunakan dalam mengajar tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah waktu yang bisa digunakan untuk jam pelajaran atau minggu efektif, maka kita selanjutnya yaitu menyusun alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar yang diajarkan pada tiap minggu efektif. Setelah per mata pelajaran telah selesai, maka ditetapkanlah alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar dan pokok bahasan di pekan-pekan efektif sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dalam seminggu misalnya itu bisa bermacam-macam. Jadi misalkan materi IPA itu biasanya seminggu 4 jam pelajaran, kemudian olahraga hanya 2 jam pelajaran, dan lain sebagainya. Seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui hari-hari aktif yang bisa kita gunakan untuk mengisi pembelajaran, maka selanjutnya yaitu kita menyusun alokasi waktu pada setiap kompetensi belajar yang akan disampaikan pada setiap minggu tersebut. Selanjutnya, setelah alokasi waktu ditentukan, maka secara umum akan kita bentuk yaitu alokasi waktu pada setiap matkul yang ada di sekolah tersebut. Ini bisa dikatakan yang melakukan adalah pihak rapat paripurna. Di situ dengan menetapkan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, kemudian diperinci lagi pada kompetensi dasar dan pokok bahasan pada setiap pekannya. Nanti dari itu akan muncul dimana dalam satu minggu itu ada mata pelajaran yang 2 kali per
pelajaran, adanya keempat jam tahun dan lain sebagainya, itu dari alokasi waktu yang diberikan kepada mata pelajaran. Baik teman-teman, ini agar lebih paham mengenai bagaimana sih prota itu, di sini kami menampilkan salah satu contoh penyusunan prota. Di sini ada kop yang berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada tahun ajaran 2018-2019. Kemudian di sini prota kelas 7 ya. Pada semester gasal misalnya itu di sini ada bulan dan tahun, kemudian jumlah hari efektif, kemudian ada pemotongan kegiatan-kegiatan di hari efektif seperti hari-hari pertama masuk, kegiatan jeda pas, PAT, tryout, USBN, UNBK. Kemudian ada lagi kegiatan upacara bendera, penyerahan rapot. Kemudian dalam semester gasal tersebut juga dipotong dengan adanya libur akhir semester, libur hari Minggu, libur umum, libur puasa atau hari raya, seperti itu, sehingga total hari belajar efektif hanya 103, padahal jumlah hari yang sebenarnya masuk itu ada 126 hari, dengan jumlah hari libur pada semester gasal tersebut ada 58. Pada semester 2 itu juga sama, penyusunannya juga sama seperti itu. Mungkin nanti kalau ada perbedaan kegiatan-kegiatan bisa ditambahkan tersendiri seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu format prota. Dalam membuat prota, program tahunan, di sini sebagaimana contoh yang kami berikan di sini, yaitu terdapat kop yang berisi tentang agenda-agenda yang akan terjadi dan akan dilampaui di tahun ajaran 2018-2019, dimulai dari semester 1 pada bulan ada di sini susunannya, yaitu ada bulan, tahun, kemudian hari-hari efektif yang dikurangi dengan adanya sesi seperti hari-hari pertama masuk, kegiatan jeda pas, PAT, tryout, USBN, UNBK, kemudian ada juga upacara bendera, penyerahan rapot, seperti itu. Kemudian ada juga hari-hari libur seperti libur akhir semester, libur hari Minggu, libur umum, libur hari puasa atau hari raya. Kemudian semuanya dijumlah dan kita ketahui hari belajar efektifnya di sini ada 103. Dengan hari yang jumlah hari secara keseluruhan dari hari efektif dan yang digunakan untuk kegiatan secara total adalah ada 126 hari. Kemudian digunakan kegiatan dan kegiatan tadi hanya tersisa 103 hari.
dengan jumlah hari libur yaitu 58 hari untuk semester 1. Begitu pula dengan cara menghitung untuk semester 2. Di sini mohon maaf tidak lengkap, tapi kurang lebih juga sama. Cara perhitungannya juga seperti di atas ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.